Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Cindy, Prodi Pendidikan Agama Islam, mahasiswa Institut Agama Islam Tarbiyatul Thalabah dalam PPL FTIK 2023 yang bertempat di Madrasah Aliyah Tarbiyatul Thalabah Kranji, Paciran, Lamongan. Teman-teman, kali ini saya akan menjelaskan mengenai kebenaran Al-Quran pada semua aspek kehidupan dalam mata pelajaran Al-Quran Hadis semester 1. Capaian pembelajaran kali ini, peserta didik dapat menganalisis hal ihwal ilmu Al-Quran yang meliputi pengertian Al-Quran menurut pendapat para ulama, sejarah turun dan kodifikasinya, bukti-bukti keautentikan, kemukjizatan, pokok-pokok kandungan, dan struktur Al-Quran untuk meyakini kebenaran Al-Quran dan mengamalkan pesan Al-Quran dalam konteks kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Tujuan pembelajaran yang pertama, mengimani kebenaran isi ajaran Al-Quran dalam semua aspek kehidupan. Yang kedua, menyebutkan pokok-pokok isi ajaran Al-Quran. Yang ketiga, menjelaskan pokok-pokok isi ajaran Al-Quran. Dan yang terakhir, menjelaskan kandungan ayat yang terkait dengan isi pokok ajaran Al-Quran. Teman-teman, kali ini kita akan membahas mengenai kebenaran isi ajaran Al-Quran, yang mana Al-Quran merupakan petunjuk untuk seluruh umat manusia. Segala aspek kehidupan umat manusia terangkum di dalam Al-Quran. Tidak hanya permasalahan akidah dan ibadah saja, namun lebih luas daripada itu, yakni muamalah, akhlak, hukum, sejarah, sains, dan teknologi. Poin pertama, kita akan membahas mengenai akidah, yaitu beberapa perkara yang wajib diyakini kebenarannya oleh hati, mendatangkan ketentraman jiwa, dan menjadi keyakinan yang tidak bercampur sedikit pun dengan keraguan-raguan. Sumber akidah Islam adalah Al-Quran dan Hadis, artinya apa saja yang disampaikan oleh Allah dalam Al-Quran dan Rasulullah dalam hadisnya wajib diimani, diyakini, dan diamalkan. Pada hakikatnya, semua risalah yang dibawa oleh para Rasul memiliki pokok ajaran yang sama, yaitu mengesahkan Allah. Adapun contoh akidah, yakni beriman kepada Allah dan sifat-sifatnya dengan menerima dan beriman sesuai dengan apa yang tertulis dalam Al-Quran dan As-Sunnah. Yang kedua, menjalankan 6 rukun iman dalam hidup sesuai dengan ajaran Islam dengan menjalankan perintah Allah dan menjauhi larangannya. Dan yang terakhir, yakni saling menghargai dan menyayangi sesama anggota keluarga dan masyarakat sesuai ajaran Islam. Misalnya melaksanakan sholat berjamaah. Yang terakhir, tidak menerima fatwa kecuali berdasarkan Al-Quran dan Sunnah Nabi yang tobit, yakni teguh. Selanjutnya, kita akan membahas mengenai ibadah, yakni bukti ketaatan kepada Allah dengan melaksanakan perintah-perintahnya yang digariskan melalui lisan para Rasulnya. Selain itu, ibadah adalah melakukan sesuatu sesuai perintah Allah kepada hambanya. Nah, ibadah terbagi menjadi beberapa macam, yaitu ada ibadah hati, lisan, dan anggota badan. Yang pertama, ibadah hati. Contohnya seperti khauf, yakni takut kepada Allah. Kemudian mengharap kepada Allah, mahabbah, yakni cinta kepada Allah. Kemudian tawakal, ketergantungan kepada Allah, yakni berserah diri kepada Allah. Roghbah, senang. Dan yang terakhir yakni rahbah, takut. Adapun yang termasuk ibadah badaniyah qalbiyah, yakni fisik dan hati, yakni sholat, zakat, haji, dan ijtihad atau jihad. Kemudian secara lisan, yakni contohnya membaca Al-Quran, dzikir, dan lain sebagainya. Ibadah yang berkaitan dengan hati, lisan, dan badan menjadi tujuan penciptaan manusia. Allah pun berfirman dalam surah Al-Baqarah ayat 21, yakni wahai manusia, sembahlah Tuhanmu yang telah menciptakan kamu dan orang-orang yang sebelum kamu agar kamu bertakwa. Aspek kehidupan manusia yang ketiga adalah
Jadi, muamalah adalah hubungan interaksi antar manusia yang harus dikerjakan berdasarkan ketentuan Allah, dan jika dikerjakan dengan menaati ketentuan akan bernilai ibadah serta dapat mendekatkan diri kepadanya. Contoh muamalah yang diatur ketentuannya dalam Al-Quran, yakni jual beli, utang piutang, syarikat, silaturahmi, bekerja, upah mengupah, belajar mengajar, takziah, amanah harta anak yatim, dan sebagainya. Selama ada hubungan antar manusia atau hubungan interaksi antar manusia di dalamnya, maka ia disebut dengan muamalah. Ayat yang menjelaskan tentang muamalah terdapat dalam surah Al-Baqarah ayat 282, yakni, wahai orang-orang yang beriman, apabila kamu berutang piutang untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu mencatatnya. Hendaklah seorang pencatat di antara kamu menuliskannya dengan benar. Aspek berikutnya adalah akhlak, yakni akhlak berasal dari kata khulukun atau khulkun. Khulkun yang artinya budi, yaitu sesuatu yang tersimpan dalam hati, sangat halus, sulit diketahui orang lain, namun memiliki kekuatan yang sangat besar terhadap tingkah laku perbuatan manusia. Khulkun yang artinya perbuatan-perbuatan lahir. Menurut istilah, akhlak dapat diartikan sebagai tingkah laku lahiriah yang diperbuat oleh seseorang secara spontan, sebagai cerminan hati seseorang yang menciptakan hubungan baik antar pribadi dengan pribadi dan antar masyarakat dengan sesamanya. Akhlak termasuk kerangka dasar ajaran Islam yang memiliki kedudukan yang sangat penting. Akhlak merupakan buah yang dihasilkan dari proses penerapan akidah dan syariat. Akhlak tidak mungkin terwujud pada diri seseorang jika dia tidak memiliki akidah dan syariat yang baik. Allah mengutus Nabi untuk menyempurnakan akhlak yang mulia. Pengakuan akhlak Nabi yang sangat agung bukan hanya dari manusia, tetapi dari Allah. Wa innaka la'ala khuluqin azim, yang artinya sesungguhnya engkau benar-benar berbudi pekerti yang agung. Maksud dari engkau di sini adalah Nabi Muhammad. Ayat tersebut firman Allah dalam surah Al-Qalam ayat 4. Aspek kehidupan manusia yang kelima yaitu hukum. Hukum adalah peraturan yang mengandung kebijaksanaan dan disertai sanksi atau balasan yang harus ditunaikan oleh struktur kekuasaan kepada pelakunya. Hukum ada pada sebuah kelompok kecil atau besar yang terorganisasi, yang di dalamnya ada orang yang didukung bersama untuk melaksanakan pembalasan baik atau buruk terhadap amal perbuatan para anggota kelompok yang terorganisasi tersebut. Dalam Al-Quran, semua hukum adalah pasti bersifat bijaksana. Artinya, jika ia dijalankan, tentu akan mendatangkan manfaat, baik terhadap pelaku tindak hukum, bagi korban, maupun terhadap penegak hukum dan bagi masyarakat sekitarnya. Secara garis besar, hukum yang diperbincangkan dalam Al-Quran meliputi dua hal, yakni ibadah dan muamalah. Ibadah meliputi sholat, zakat, puasa, dan haji. Adapun muamalah meliputi hukum keluarga, jinayah, politik, dan ekonomi. Hukum Islam sangat komprehensif. Semua aspek kehidupan manusia terdapat tata aturan hukumnya. Selanjutnya yakni sejarah. Sejarah dalam bahasa Arab disebut tarikh. Sejarah dapat memberikan informasi tentang sesuatu yang pernah terjadi di dunia. Secara umum, sejarah diartikan sebagai masa lampau manusia, baik yang berhubungan dengan peristiwa politik, sosial, ekonomi, maupun gejala alam. Dengan demikian, sejarah merupakan sebuah rekaman peristiwa masa lampau manusia dengan segala isinya. Di dalam Al-Quran, kita sering mempelajari tentang kisah-kisah umat terdahulu, beserta akibat yang dialami bagi orang yang menentang perintah Allah, serta berperilaku tidak baik. Secara tidak langsung, kisah tersebut mengetuk hati orang yang merenungkan hikmah di balik kisah itu. Kisah menjadi sarana yang lembut untuk mengubah kesalahan dan kekufuran seseorang atau sesuatu kelompok masyarakat.
aspek kehidupan manusia, yang terakhir yakni sains dan teknologi. Sains merupakan salah satu kebutuhan agama Islam. Setiap kali umat Islam ingin melaksanakan ibadah, selalu memerlukan penentuan waktu dan tempat yang tepat, misalnya sholat, puasa, dan haji. Sedangkan ilmu pengetahuan merupakan salah satu pokok ajaran Al-Quran. Kata ilmu sendiri disebut dalam Al-Quran sebanyak 105 kali. Sedangkan menurut istilah, ilmu pengetahuan adalah seluruh usaha sadar untuk menyelidiki, menemukan, dan meningkatkan pemahaman manusia dari berbagai segi kenyataan dalam alam manusia. Ilmu terbentuk karena manusia berusaha berpikir lebih jauh mengenai pengetahuan yang dimilikinya. Kita diperintahkan agar senantiasa mencari ilmu pengetahuan yang dijelaskan dalam surah Ar-Rahman ayat 33. Poin selanjutnya yakni menjadikan Al-Quran sebagai pedoman hidup. Al-Quran menjadi pedoman bagi seluruh umat manusia hingga akhir zaman, karena Al-Quran merupakan kitab suci yang paling sempurna dibandingkan kitab-kitab sebelumnya. Kitab suci paling akhir memiliki banyak keistimewaan. Yang pertama, Al-Quran merupakan kitab suci paling akhir yang diturunkan Allah kepada umat manusia. Yang kedua, Al-Quran merupakan penyempurna sekaligus penguji kebenaran dari kitab-kitab suci sebelumnya. Yang ketiga, Al-Quran terjaga kemurnian dan kesuciannya dari tahrif atau perubahan dan tabdil atau penggantian, sehingga tetap terpelihara hingga hari akhir. Yang keempat, yakni Al-Quran menjelaskan seluruh aspek kehidupan dan ketentuannya diberlakukan untuk seluruh umat manusia sampai akhir zaman. Dan yang terakhir, yakni berita yang terkandung dalam Al-Quran pasti benar dan hukumnya adil. Memiliki banyak keistimewaan, Al-Quran pun sebagai pedoman hidup salah satunya dapat diwujudkan dengan giat dalam menuntut ilmu, sebab ilmu memiliki kedudukan yang sangat penting dalam Islam. Dengan ilmu, seseorang bisa menjadi mulia dan mempunyai harkat serta martabat yang tinggi, disegani oleh orang banyak. Selain itu, dengan ilmu, seseorang bisa membedakan antara yang baik dan yang buruk, yang salah ataupun yang benar. Adapun dengan ilmulah seorang menjadi lebih bijaksana dalam setiap aktivitas kehidupannya, termasuk mengambil keputusan. Adapun perilaku orang yang selalu berpegang teguh pada Al-Quran, yakni memiliki budi pekerti yang luhur, melaksanakan ibadah sesuai perintah dan tuntunan dalam Al-Quran, berbuat baik kepada sesama manusia dalam masyarakat, dan yang terakhir, senantiasa menjauhi segala